Shalom, Horas, selamat hari Minggu bagi kita semua. Keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priok, para pendeta dan majelis, menyampaikan kepada seluruh jemaat dan warga gereja dimanapun berada, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk mempersiapkan diri memasuki ibadah ini dengan doa dalam hati kita masing-masing. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dari PNH 15 ayat 1 dan 4. Andai ku punya suara indah. Andai ku punya suara indah, 1000 kali suaraku, aku bermazmur sangat indah dari seluruh jiwaku. Hatiku sangat bergema memuji karya ciptamu. Segenap hatiku bersyukur padamu, Tuhan Allahku, atas segala karuniamu yang kau limpahkan bagiku. Kau murah hati padaku, memberikan kebutuhanku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah menempatkan anak-Mu di bawah hukum Taurat, agar Dia menyelamatkan semua orang yang diperhamba oleh hukum itu. Tolonglah kami, agar kami menerima keselamatan itu, supaya kami tinggal di dalam kerajaan-Mu, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beri pertolongan di dalam hidupku. Segala yang diberi padamu,
hukum Taurat kita untuk minggu ini yang diambil dari hukum Taurat pertama sampai dengan hukum Taurat yang keempat. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya, Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya Juru Selamatku, kunjungi hamba-Mu. Jangan kau berlalu jauh dari hidupku. Tuhan datang padaku, jadi tergelapku. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih, sungguh bersih, sungguh bersih. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami, ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberikan kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita.
Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Hidupku dan penuhi hatiku dan mengalirlah berkat-Mu melalui diriku. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan kita untuk hari Minggu ini yang diambil dari Mazmur 147 ayat 12 sampai 20. Kita baca secara responsoria. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbang-Mu dan memberkati anak-anak-Mu di antara-Mu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerah-Mu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Terakhir kita baca secara bersama-sama. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Hatiku gemar memuji karena kasih rahmat-Mu, bagai bunga pagi hari, mekar karena berkat-Mu.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita dalam ibadah Minggu setelah Tahun Baru hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya,
yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Selamat tahun baru bagi kita semua. Saudara-saudaraku, kita sungguh layak bersyukur atas penyertaan Tuhan hari ini. Kita tiba pada minggu pertama di tahun 2026 ini. Dan atas perkenanan Tuhan di hari Minggu ini, kita menerima firman Tuhan diterangi topik minggu. Dari kepenuhannya, kita menerima kasih karunia. Sian hamoraun nado, hita majalo asini roha. Ada dua hal yang harus kita pahami dari topik ini, sekaligus menjadi penguat bagi kita menjalani tahun 2026 ini. Yang pertama, kata kepenuhan dalam bahasa Yunani disebut dengan pleroma, menunjuk pada kepenuhan, kelengkapan ilahi, merujuk pada totalitas kealahan yang sepenuhnya berdiam dalam diri Yesus Kristus, di mana ia menyertai, menjagai, dan memelihara gereja, tubuh Kristus di dunia ini. Dan dengan kuasanya, Kristus menjadikan tubuhnya lengkap. Pemahaman ini berhubungan erat dengan perkataan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 10. Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Allah dalam Yesus Kristus mampu mengaruniakan hidup pada kita, bahkan hidup yang berkelimpahan. Dari Kristus, kita menerima segala kebaikan demi kebaikan setiap hari. Yang kedua, hamoraon. Hamoraon yang dimaksud di sini bukanlah kekayaan material, banyak harta, kaya raya, dompet tebal, rekening tebal, bukan itu. Hamoraon atau kasih karunia yang dimaksud di sini berhubungan dengan kepenuhan Kristus anak Allah. Yesus anak Allah tidak pernah berjanji memberikan kekayaan material kepada kita. Yang dibawa ialah kekayaan spiritual, partodion, kasih karunia, asiniroha. Karunia atau asiniroha adalah semua karunia, semua anugerah, semua pemberian yang baik dan cuma-cuma, pengampunan dan keselamatan yang menjadi dasar bagi kita untuk menjalani hidup yang benar dan hidup penuh damai sejahtera. Saudaraku, itulah yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita dalam menjalani tahun 2026 ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu bagaimana jalan hidup kita di tahun ini. Apakah rata atau menurun curam atau mendaki terjal? Tidak seorang pun yang tahu. Namun jaminan Tuhan telah dinyatakan. Yesus adalah penuh kemurahan. Karunia demi karunia telah Tuhan siapkan bagi saya, bagi Anda, dan bagi kita semua. Karena itu, firman Tuhan kembali bergema di antara kita. Jangan takut. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku, kita tiba pada pertanyaan,
mengapa kita memerlukan kasih karunia, asini roha dari kepenuhan Kristus. Dalam ayat 10 sampai 11 terlihat jelas Yesus anak Allah ditolak oleh dunia yang notabene adalah ciptaannya, yang notabene adalah kepunyaannya. Dunia ini tidak mengenal dan tidak menerima Kristus. Sama artinya dengan ciptaan tidak menghormati penciptanya. Padahal yang sebenarnya adalah di tangan penciptalah ciptaan itu dibuat dan digunakan sesuai dengan kehendaknya. Namun dunia menolak Yesus. Tetapi bagi semua yang menerima Yesus, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang yang percaya Yesus dan menerima Yesus diberi kuasa, diberi hak, exousia, diangkat menjadi anak-anak Allah. Saudaraku, bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana kita bisa menjadi anak-anak Allah? Yang pertama, kita harus menyadari kita adalah orang berdosa. Dosa yang membawa kita pada kematian yang kekal. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa karya Kristus menyelamatkan kita melalui kematian dan kebangkitannya. Yang ketiga, menyadari akan pentingnya suatu keputusan iman untuk datang kepada Yesus. Keselamatan itu hanya ada pada Yesus. Maka kita harus datang kepadanya, mengakui dosa-dosa kita, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus, dan menerima Yesus di dalam hidup dan kehidupan kita. Maka Roh Allah bekerja, membaharui hidup kita, melahirkan kita kembali dalam keluarga Allah, di mana Allah menjadi Bapa kita, dan kita menjadi anak-anaknya yang layak menerima jaminan warisan, yaitu kehidupan yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk mempertahankan status anak-anak Allah, kita pasti menghadapi banyak tantangan. Roh Allah menguatkan kita menjaga karakter, tingkah laku, dan perkataan yang mencerminkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Hidup menjadi berkat dan sukacita bagi yang lain. Setia mengikut dalam membaca firman Tuhan, berdoa, beribadah, dan bersaksi, serta melayani Tuhan di tengah-tengah jemaatnya. Selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, yang telah mengantar hidup kami sampai di minggu pertama tahun 2026 ini. Dan hari ini ya Bapa, kami semakin diteguhkan bahwa dari kepenuhan-Mu kami menerima karunia demi karunia. Bapa di sorga, sertai dan berkati kami dalam menjalani tahun 2026 ini. Berjalanlah ya Tuhan di depan kami. Lindungi kami ya Bapa, dan jika kami menghadapi pergumulan dan pencobaan, Tuhan kuatkan dan Tuhan angkat kami untuk Tuhan menangkan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Ampuni kami, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan dikau, kasih setiamu sungguh lebih baik.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.